Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kalisa, NIM A1C1 18052. Saya dari Pendidikan Kimia Reguler B 2018 atau dari kelas R003. Di sini masih pada pembahasan yang sama, yaitu terkait dengan praktikum kimia anorganik namun dengan percobaan yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan percobaan kimia mangan. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan kimia mangan, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan dari percobaan kali ini. Nah, tujuannya yaitu ada dua, yaitu yang pertama dapat membuat senyawa mangan 7 dan senyawa mangan 8, yang mana yang pada tujuan yang kedua yaitu kita dapat mempelajari sifat-sifat senyawa mangan 6 dan mangan 2. Nah, selanjutnya kita perlu mempelajari landasan teori pada percobaan ini. Nah, konfigurasi elektron atau mangan adalah 3D 4S2, sehingga bilangan oksidasi tertingginya adalah +7. Yang mana hal ini ditemukan pada ion permanganat atau MnO4- dan mangan heptaoksida. Senyawa-senyawa ini adalah oksidator kuat dan dapat direduksi menjadi mangan 2 dengan bilox +2 dan struktur setengah penuh pada orbital D yang menjadikan struktur ini paling stabil. Nah, mangan termasuk golongan transisi yang merupakan logam berwarna putih abu-abu yang penampilannya serupa dengan besi tuang. Nah, mangan ini memiliki titik lebur yang tinggi, kira-kira sekitar 1250 derajat Celcius. Mangan bereaksi dengan air hangat membentuk mangan 2 hidroksida dan hidrogen. Dan senyawa ini menunjukkan beberapa kemiripan dengan senyawa halogen yang sesuai, yang mana mangan relatif melimpah dan terdapat dalam banyak deposit, terutama oksida hidrat atau karbonat. Logam dapat diperoleh daripadanya yaitu atau dari Mn3O4 yang didapat dengan memegangnya melalui reduksi dengan Al, yang mana mangan cukup elektropositif dan mudah melarut dalam asam bukan pengoksidasi. Nah, selain titik cairnya yang tinggi, daya hantar listrik merupakan sifat mangan lainnya. Selain itu, mangan memiliki kekerasan yang sedang akibat dari cepat tersedianya elektron dan orbital untuk membentuk ikatan logam. Nah, kegunaan mangan yang paling penting adalah dalam produksi baja. Dan untuk keperluan ini biasanya digunakan campuran besi mangan yaitu feromangan. Feromangan biasanya diproduksi dengan mereduksi campuran besi dan oksida mangan dengan karbon. Biji mangan yang paling utama adalah pirolisit dan MnO2. Nah, setelah kita mengetahui landasan teori, kita perlu mengetahui juga alat dan bahan pada percobaan kali ini. Nah, alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu ada cawan penguap, corong pisah, ada pipet tetes, pipa kaca bengkok, tabung reaksi, labu dasar bulat, dan kertas saring. Nah, untuk bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu ada serbuk MnO2, serbuk KClO3, serbuk KOH, serbuk MnSO4, larutan NaOH2m, larutan KMnO4 0,01m, larutan H2SO4 1m, larutan H2SO4 pekat, larutan KMnO4. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui alat dan bahan pada percobaan kali ini, kita tak kalah penting harus mengetahui juga prosedur kerja pada percobaan kali ini, yaitu pada prosedur yang pertama, pembuatan senyawa mangan 7.
yang mana perlakuan yang pertama dipanaskan 1 gram MnO2 lalu ditambahkan 1 gram KOH dalam cawan penguap sampai meleleh dan terbentuk warna hijau. Nah, perlakuan selanjutnya digerus hasil pemanasan tersebut dan kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit. Kemudian aliri ke dalam larutan berwarna hijau di atas gas karbon dioksida sampai larutan berwarna hijau dari larutan telah berubah menjadi warna ungu. Nah, selanjutnya hentikan pemanasan, kemudian saring filtrat. Filtrat yang disaring kemudian diuapkan hingga berbentuk butir-butir kristal pada permukaan larutan. Kemudian didinginkan pada temperatur kamar. Usahakan pendinginan di tempat yang sedikit gelap. Nah, untuk prosedur yang kedua, pembuatan senyawa mangan 6, yaitu ke dalam 2 buah tabung reaksi, masing-masing dimasukkan 10 ml kalium permanganat 0,01 m. Pada tabung 1 itu ditambahkan 5 ml asam sulfat 1 m dan tabung 2 itu ditambahkan 5 ml NaOH 2 m. Pada tabung yang kedua itu ditambahkan sedikit mangan 6 oksida, kemudian dikocok selama 2 menit. Nah, kemudian disaring masing-masing campuran ke dalam tabung reaksi yang bersih, kemudian ke dalam larutan yang berwarna hijau itu ditambahkan asam sulfat 1 m. Nah, untuk prosedur yang ketiga yaitu pembuatan senyawa mangan 3. Nah, pada prosedur ini perlakuan yang pertama yaitu di dalam tabung reaksi dilarutkan 0,5 gram mangan 2 sulfat dengan 2 ml asam sulfat 1 m, lalu ditambahkan 10 tetes asam sulfat pekat. Nah, selanjutnya didinginkan tabung reaksi dengan air, kemudian ditambahkan 5 tetes kalium permanganat 0,1 m, lalu dimasukkan larutan tersebut ke dalam 50 ml air. Lalu amati apa yang terjadi dan dicatat pada kertas kalian masing-masing, dimana dengan berakhirnya pembuatan senyawa mangan 3 tadi, selesai sudah prosedur kerja pada percobaan ini. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menyaksikan. Mungkin di video saya masih terdapat banyak kekurangan, saya minta maaf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.